Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah, NIM 2311021032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Electronic Data Processing. Apa sih itu Electronic Data Processing? Jadi, Electronic Data Processing atau yang disingkat dengan EDP adalah penggunaan sistem elektronik untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan informasi dari data. EDP memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengotomatiskan proses pengolahan data. Proses ini melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian informasi yang berasal dari data mentah untuk menghasilkan hasil yang berguna bagi pengguna. Dalam EDP, komputer dan perangkat lunak digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses tersebut. Selanjutnya, apa aja sih komponen dari EDP? Yang pertama, ada perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware. Merupakan perangkat fisik yang digunakan dalam pemrosesan data seperti komputer, server, perangkat penyimpanan atau hard disk, SSD, printer, dan perangkat input atau output lainnya. Selanjutnya, komponen EDP yang kedua yaitu perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software. Merupakan program atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah data seperti sistem operasi, perangkat lunak aplikasi misalnya Microsoft Excel, database, manajemen sistem, dan perangkat lunak khusus yang digunakan dalam berbagai bidang industri. Yang ketiga yaitu data. Data merupakan informasi yang dikumpulkan dan diproses. Data ini bisa berupa angka, teks, gambar, atau bahkan suara yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan kemudian diproses untuk menghasilkan informasi yang berguna. Komponen selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah atau aturan yang digunakan untuk memproses data. Prosedur ini memastikan bahwa data yang diolah dengan cara yang benar dan efisien. Yang terakhir yaitu pengguna atau yang biasa disebut dengan people, yaitu orang yang menggunakan sistem EDP untuk mengakses, memanipulasi, dan menganalisis data. Mereka termasuk analisis data, administrator sistem, atau pengguna akhir yang memanfaatkan hasil dari pemrosesan data. Selanjutnya yaitu tahapan EDP atau proses EDP. Yang pertama yaitu input data, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber dan memasukkannya ke dalam sistem komputer. Data ini dapat berasal dari berbagai bentuk seperti formulir manual, sensor, sensus, atau sumber data lainnya. Yang kedua yaitu proses. Pemrosesan data atau pengolahan data mentah yang telah dikumpulkan menggunakan algoritma atau program perangkat lunak untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Proses ini bisa melibatkan perhitungan, pengkategorian, atau analisis data. Selanjutnya yaitu output data. Merupakan informasi yang telah diproses kemudian disajikan dalam format yang dapat dimengerti oleh pengguna, seperti laporan, grafik, dan hasil analisis. Output ini sering digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu storage, yaitu penyimpanan data dan informasi untuk digunakan kembali. Selanjutnya yaitu jenis-jenis EDP. Yang pertama adanya batch processing, yaitu metode pemrosesan data di mana data dikumpulkan terlebih dahulu dan diproses ke dalam kelompok pada waktu yang sama. Biasanya digunakan dalam sistem yang tidak memerlukan pemrosesan data secara real-time. Yang kedua yaitu real-time processing. Real-time processing merupakan pemrosesan data di mana data diproses segera setelah diterima sehingga hasilnya dapat langsung digunakan. Contohnya yaitu pada sistem transaksi perbankan atau kontrol lalu lintas udara. Yang ketiga yaitu interactive processing, yaitu pengguna berinteraksi langsung dengan sistem untuk memproses data. Selanjutnya manfaat EDP. Yang pertama efisiensi. Dari efisiensi ini kita dapat mengolah data dengan lebih cepat dan lebih akurat. Selanjutnya yaitu akurasi, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Karena pada hakikatnya manusia bersifat khilaf dan bisa jadi terjadi kesalahan yang tidak diduga. Yang ketiga yaitu penghematan biaya, mengurangi biaya operasional dan tenaga kerja. Karena dengan adanya EDP dapat mempercepat proses pengolahan data dan mempermudah pekerjaan manusia. Manfaat selanjutnya yaitu penyimpanan data dan akses data yang mudah. Data dapat disimpan dalam jumlah besar dan diakses kapan saja. Jadi jika menggunakan EDP, data dapat kita akses di mana saja dan kapanpun saja, dan waktunya lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan EDP. Misalnya pada perbankan.
EDP digunakan dalam sistem transaksi online, pemrosesan kartu kredit, dan manajemen akun nasabah. Pada pemerintah, EDP digunakan untuk pengolahan data kependudukan dan administrasi negara. Pada industri, EDP digunakan pada industri manufaktur, pengolahan inventaris, dan produksi. Selanjutnya pada e-commerce, dapat digunakan untuk mengolah data transaksi dan inventaris produk secara otomatis. Dan dapat juga digunakan pada bidang kesehatan. Contohnya, sistem rekap medis elektronik atau AMR untuk mengolah data pasien secara digital. Jadi, selanjutnya itu tantangan dalam EDP. Yang pertama, keamanan data. Perlindungan data dari ancaman pencurian atau peretasan itu sangatlah rentan terjadi. Yang kedua, keandalan sistem. Sistem harus selalu tersedia dan dapat diandalkan. Yang ketiga, integrasi sistem. Menyusun sistem yang dapat mengintegrasi berbagai sumber data. Selanjutnya, keterampilan pengguna. Pengguna perlu memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi ini agar bisa menggunakan EDP dengan baik dan benar. Jadi, kesimpulannya adalah EDP mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data dengan teknologi elektronik. Penggunaan EDP sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas di berbagai sektor. Dengan tantangan yang ada, penting untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem pengolahan data ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.